بعدد كل معلوم لك. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. Riyadhus Shalihin. Bab nomor 48. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahdziri min idza'is salihin, bab menerangkan peringatan min idza'is salihin, dari menyakiti orang-orang saleh, wadda'afati, dan orang-orang lemah, wal masakini, dan orang-orang miskin. Qala Allah Ta'ala, walladzina, dan orang-orang, yu'dzuna, yang mereka menyakiti, al-mu'minina, orang-orang yang beriman, orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang beriman perempuan, bi ghairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka berbuat, faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah membawa buhtanan, kebohongan, wa ithman, dan dosa, mubinan, yang jelas. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahayanya menyakiti orang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, bi ghairi maktasabu. Maksud dari bi ghairi maktasabu ini, para mufassirin mereka berbeda pendapat. Menurut Ibnu Katsir, beliau mengatakan bi ghairi maktasabu, menyakiti orang beriman dengan bentuk menisbatkan kepada orang iman tersebut perkara-perkara yang tidak pernah mereka lakukan. Contoh, kita ini mengatakan kepada orang yang sholatnya di masjid terus, kita mengatakan kamu ini enggak pernah ke masjid. Kita mengatakan kepada orang yang pintar ngaji, kamu tuh bodoh, enggak bisa ngaji. Itu namanya yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu, menyakiti orang iman dengan bentuk kita menisbatkan kepada dia sesuatu yang dia tidak pernah melakukannya. Maka orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad ihtamalu, mereka sungguh telah memikul buhtanan, kedustaan, wa ithmam mubina, dan dosa yang sangat jelas, sangat agung. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita renungi dalam kehidupan kita. Kita ini manusia yang punya tangan, punya kaki, punya lesan. Ini makhluk yang bernama tangan, makhluk yang bernama kaki, dan makhluk yang bernama lesan ini adalah makhluk-makhluk yang double fungsi. Bisa untuk kita gunakan menyenangkan orang, membantu orang, dan bisa juga kita gunakan untuk menyakiti orang. Dan kadang-kadang kita ini menyakiti orang tuh nggak kerasa. Saking istiqomahnya, saking seringnya, saking biasanya. Padahal menyakiti orang-orang yang beriman ini merupakan dosa yang besar. Apa bentuknya? Bi ghairi maktasabu, di antara bentuk menyakiti ini kita ini menisbatkan kepada diri perkara-perkara yang enggak pernah dia lakukan.
Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sering kita kerjakan. Kita melihat orang, dia nggak ngomong, dia diam saja, baru dengan tatapan mata pertama kamu sudah menyakiti dia. Kamu marah sama saya ya? Kamu jengkel sama saya ya? Kamu benci sama saya ya? Nggak boleh seperti itu. Padahal orang tadi nggak ngapa-ngapain, cuma diam aja loh. Sudah kita nilai dengan penilaian 1000 kata. Dan ini biasanya terjadi di kalangan para wanita. Dan laki-laki juga sama aja. Ini merupakan bentuk menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain ini sesuatu yang dosa. Ini perlu kita ingat-ingat betul. Menyakiti orang lain itu sesuatu yang dosa. Bentuk menyakitinya bighairi maktasabu, dengan kita menisbatkan kepada dia sesuatu yang enggak pernah dia lakukan. Atau bighairi maktasabu, tafsir yang kedua adalah kita menyakiti orang beriman padahal orang iman tersebut tidak layak kita sakiti. Artinya dia tidak pernah membuat kesalahan yang menjadikan dia layak disakiti. Ada manusia-manusia itu yang layak disakiti, layak dibalas itu ada, Kang. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mustabbani maqala. Kalau ada orang mencaci, umpamanya kamu mencaci, kemudian teman kamu membalas cacian, maka walaupun cacian balasan ini menyakitkan, orang yang kedua tadi tidak masuk di dalam ayat ini. Kenapa? Karena cacian yang kedua tadi muncul gara-gara iktasabu, gara-gara perlakuan kamu. Sedangkan yang dimasukkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang kita sakiti padahal dia tidak melakukan sesuatu yang menjadikan dia layak disakiti. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang masuk di dalam ayat faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, ini adalah orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman. Padahal orang yang beriman tadi tidak melakukan hal yang membuat dia layak untuk disakiti. Di dalam ayat Al-Qur'an ada lagi diceritakan wa amrum syura bainahum ma razaqnahum min fun wa lil ladzina idza asabahumul baghyu wal ladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ada manusia-manusia, kamu nggak ngapa-ngapain, dipegang rame-rame, dipukuli sampai berdarah-darah. Nah, setelah dipukuli, kamu membalas, ganti menyakiti dia. Maka tindakan kamu masuk ayat ini apa tidak? Tidak. Karena apa? Karena orang yang kamu pukuli tadi adalah orang-orang yang telah memukul kamu terlebih dahulu. Orang yang kamu caci adalah orang yang mencaci kamu terlebih dahulu. Maka orang-orang seperti ini tidak masuk di dalam ayat ini. Yang masuk dalam ayat ini orang nggak ngapa-ngapain. Hei, goblok, ngapain kamu di sini? Kamu tuh manusia pemalas. Jalan sambil nendang orang. Nah, ini termasuk idzaul mu'minin. Ini adalah tindakan-tindakan yang menyakiti orang iman, yang mana ini dianggap satu dosa yang besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang terkadangan dihukumi oleh para ulama sebagai dosa kecil saja itu sebetulnya bisa besar loh. Kalau idzaul muslimin ini yang bilang besar ini bukan ulama, yang bilang besar ini Allah Subhanahu wa taala langsung faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Idzaul muslimin ini dosanya besar, tetapi kita ini sering melakukan tanpa terasa. Maka dari itu kita ini harus berusaha betul bagaimana tangan kita, bagaimana lisan kita, bagaimana kaki kita jangan sampai menyakiti orang Islam. Insyaallah ya. Dan menyakiti orang Islam itu timbulnya dari mana? Biasanya awal-awalnya dari guyon. Awal-awalnya dari bercanda terus mengarah kepada saling ece, niatnya bercanda,
lama-lama saling menghina, lama-lama menyakiti orang lain. Maka orang guyon itu enggak bagus kan. Guyon itu sepertinya sepatah dua patah. Tetapi terkadangan dari guyonan itu ada manusia yang tersakiti hatinya. Kamu tuh nggak usah gaya loh, melarat aja nggak punya duit, gaya. Nah, ini kadang-kadang ucapan ini kita keluarkan hanya sekedar untuk candaan. Padahal ini menyakitkan bagi orang-orang, sebagian manusia seperti itu. Kang, kamu nggak pernah makan di koperasi tuh Kang? Makannya kok makan nasi pondok aja, itu loh nasinya nggak mateng. Nggak punya duit ya? Bilang dong kalau nggak punya duit. Nah, ini kata-kata yang sepertinya biasa tapi menyakitkan. Bercanda tapi menyakitkan. Ini hati-hati. Udahlah, nggak usah ngarep dapat jodoh, minta ya Allah minta jodoh, nggak usah. Kenapa? Karena kasihan yang dapat kamu tuh kasihan. Ini kan sepertinya guyon gitu loh. Sepertinya guyon, tapi ini terkadang kan banyak manusia yang hancur hatinya gara-gara ucapan yang tidak bertanggung jawab tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-muslimu, orang yang Islam yang sebenarnya, orang yang iman yang sebenarnya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya itu siapa? Orang Islam yang sebenarnya itu orang yang orang lain itu aman dari lisan dan tangannya. Yang terpenting kita jaga ini lisan. Tangan itu membahayakan, Kang, tapi lisan lebih membahayakan lagi. Karena dikatakan oleh seorang penyair, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisan. Luka yang dihasilkan dari tombak itu bisa disembuhkan. Tapi luka yang dihasilkan dari sebuah kata yang keluar dari lisan seorang manusia terkadangan seumur hidup nggak bisa dilupakan. Maka lisan kita ini harus disesuaikan dengan hadis liyakul khairan au liyasmut. Sudah, sampaikan kebaikan, kalau nggak diam aja. Karena apa? Karena kalau kita lepaskan lisan kita, mungkin menurut kita itu sebuah candaan, mungkin menurut kita itu sebuah guyonan, mungkin menurut kita itu sebuah kata-kata yang biasa. Ternyata kesensitifan manusia berbeda-beda. Manusia itu diciptakan oleh Allah, wajahnya beda, otaknya beda, perasaannya beda.